Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Rehada, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, angkatan 2021, prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial cara menjahit krarever. Berikut simak videonya. Langkah pertama, persiapan menjahit. Sebelum ke proses menjahit, kita siapkan mesin jahit, kemudian ada alat dan bahan. Di sini kita akan menjahit krarever seperti yang ada di samping. Kita siapkan pola bahan utama bagian depan, bagian belakang, dan juga bagian kerah. Perhatikan untuk kampuhnya di sini kita gunakan 1,5 cm. Selanjutnya untuk pola furingnya kita siapkan pola lapisan, pola furing bagian depan, pola furing bagian belakang, dan juga pola lapisan kerah. Sekarang kita masuk ke tahap peletakan pola. Di sini perhatikan untuk polanya kita sesuaikan dengan arah serat. Kemudian kita semat menggunakan jarum pentul satu persatu. Setelah semuanya tersemat, lalu kita gunting satu persatu polanya. Oke, kita lanjut ke peletakan pola bagian kerah. Di sini kita semat dulu menggunakan jarum pentul satu persatu, kemudian kita gunting. Lanjut ke peletakan pola pada bagian furing. Kita semat satu persatu menggunakan jarum pentul hingga selesai, kemudian kita gunting secara perlahan. Pastikan saat menggunting bahan, gunting tidak terangkat. Oke, kita lanjut ke peletakan pola lapisan. Untuk lapisannya di sini kita menggunakan bahan utama, kita semat menggunakan jarum pentul, kemudian kita gunting. Ini dia hasil setelah kita melakukan pemotongan bahan. Untuk bahannya di sini ada pola kerah, pola bahan utama bagian depan, bahan utama bagian belakang, kemudian ada pola furing bagian belakang, pola furing bagian depan, dan juga pola lapisan. Saatnya kita merader kampu pada pola yang sudah kita potong. Fungsi kampu di sini adalah untuk memberikan tanda jahitan sesuai dengan garis pola pakaian yang diinginkan. Kita rader satu persatu polanya hingga selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemotongan kain gula atau pelapis. Di sini kita semat terlebih dahulu polanya menggunakan bantuan jarum pentul. Setelah semuanya tersemat, di sini kita akan melakukan pemotongan bahan mulai dari pola bagian depan, pola bagian belakang,
ada pola lapisan, dan juga yang terakhir ada pola kerah. Fungsinya kain gula di sini adalah untuk melapisi bahan utama dan juga pola lapisan. Setelah melakukan pemotongan bahan pada kain gula, di sini kita akan menempelkan kain gula pada bahan utama. Dengan cara kita basahi terlebih dahulu kain gula menggunakan semprotan air, lalu kita setrika. Pastikan saat menyetrika tidak boleh digeser, harus ditekan satu persatu. Selanjutnya kita sambungkan garis princess pada bagian depan. Kita semat terlebih dahulu menggunakan bantuan jarum pentul agar saat dijahit tidak bergeser. Setelah menyambungkan bagian garis princess, lanjut untuk mencacah bagian kampuhnya. Setelah kita cacah pada bagian kampuh, kemudian kita lakukan pressing dengan cara menyetrika. Ini dia hasil setelah kita pressing agar terlihat rapi. Selanjutnya kita masuk pada tahapan pemasangan pola lapisan pada bahan utama. Kita jahit bagian kelepak kerahnya sesuai dengan tanda pola. Jangan lupa untuk kita semat terlebih dahulu menggunakan jarum pentul agar saat dijahit tidak bergeser. Setelah semuanya tersemat, lalu kita jahit satu persatu. Jangan lupa kita tandai pada batas kelepak kerahnya. Setelah kita tandai, lalu kita cekris. Saat mencekris kampuh, pastikan jahitan tidak tergunting. Setelah itu kita jahit tindas dari bagian baik, perhatikan untuk arah kampuhnya. Perlu diingat untuk kampuh kelepaknya kita arahkan ke bagian bahan utama. Lalu untuk sisanya kita arahkan ke bagian lapisan. Ini dia hasil jadi setelah kita tindas pada bagian baik. Lalu kita tandai sekitar 4 cm pada ujung kelepak kerah. Setelah kita jahit, untuk kampuhnya kita tipiskan sekitar setengah cm. Kemudian kita balik ke arah bagian baik.
Jangan lupa untuk kita cekris juga pada bagian kampuhnya agar mempermudah kita saat membalik ujung kelepak kerah. Ini dia hasil jadi setelah kita balik ujung kelepak kerahnya. Oke, kita lanjut ke pemasangan furing pada lapisan. Kita semat terlebih dahulu satu persatu, lalu kita jahit. Setelah kita jahit, lakukan pressing terlebih dahulu agar hasil jahitan terlihat rapi. Ini dia hasil jadi setelah kita lakukan pressing. Lanjut ke pola bagian belakang. Di sini kita jahit terlebih dahulu untuk kupnatnya, lalu kita semat menggunakan jarum pentul. Setelah semuanya tersemat menggunakan jarum pentul, lalu kita jahit untuk kampuhnya. Ini dia hasil jadi setelah kita jahit pada bagian kupnatnya. Lanjut ke pemasangan furing bagian depan dan belakang. Untuk menyambung bagian furing dan bahan utama, kita jahit terlebih dahulu pada bagian sisinya. Untuk sisi yang kita jahit yaitu sisi bahan utama bertemu dengan sisi bahan utama. Kemudian untuk sisi furingnya juga bertemu dengan bagian sisi furing. Ini dia hasil jadi setelah kita sambung pada bagian sisi. Oke, kita ke tahap selanjutnya yaitu menyambungkan bagian bahu. Untuk bahunya kita sambungkan bagian furing bertemu dengan bagian furing. Kemudian untuk bahu bahan utama kita ketemukan dengan bahu bagian utama. Kita semat menggunakan bantuan jarum pentul, lalu kita jahit pada bagian bahunya. Ini dia hasil jadi setelah kita sambungkan pada bagian bahu. Kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu menjahit bagian kerah. Untuk menjahit bagian kerahnya kita jahit terlebih dahulu pada bagian lengkungan terbesar seperti gambar yang sudah kita tandai. Kita semat satu persatu menggunakan jarum pentul, lalu kita jahit. Setelah kita jahit, untuk bagian kampuhnya kita cacah. Perlu diingat saat mencacah atau mencekris bagian kampuh, pastikan jahitan tidak tergunting. Ini dia hasil jadi setelah kita cacah pada bagian kampuhnya. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu kita jahit tindas. Untuk menjahit tindas, pastikan kampuh menghadap ke satu arah.
Ini dia hasil jadi setelah kita jahit tindas. Oke, lanjut ke pemasangan kerah ke bagian badan. Langkah pertama, kerah kita satukan lalu kita tandai dengan cara menggunting cekris sedikit pada bagian tengahnya. Lakukan hal yang sama pada bagian kerung leher. Kita satukan untuk ujung kelopak kerahnya, lalu kita gunting cekris pada bagian kerung leher belakang. Selanjutnya, satukan bagian tengah kerung leher belakang dengan bagian tengah kerahnya. Kerahnya kita sematkan mulai dari bagian dalam atau bagian yang ada furingnya. Pastikan kampu yang sudah dijahit tindas menghadap ke bagian bawah. Kita semat satu persatu menggunakan bantuan jarum pentul. Setelah semuanya tersemat, lalu kita jahit. Kita jahit secara perlahan mulai dari bagian tengah yang sudah kita tandai tadi. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Untuk bagian kerung leher yang menyudut, kita cekris menggunakan gunting, lalu kita lanjutkan untuk menjahit kerahnya. Ini dia hasil jadi setelah kita jahit pada bagian kerahnya. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita jahit pada ujung kerahnya. Pastikan kelopak kerah jangan sampai terjahit. Sebelum kita jahit, kita sematkan terlebih dahulu menggunakan bantuan jarum pentul sebagai penanda ujung kerahnya. Kemudian kita jahit pelan-pelan sampai batas ujung kerahnya. Setelah kita jahit pada bagian ujung kerahnya, lalu kita tipiskan untuk kampuhnya. Setelah kita tipiskan pada kampuh setiap ujung kerah, kita balik ujung kerahnya ke bagian baik. Pastikan ujung kerahnya terbalik dengan sempurna. Jangan lupa untuk melakukan pressing agar jahitan terlihat rapi. Ini dia hasil jadi setelah kita lakukan pressing pada bagian kerah. Saatnya kita menjahit pada kampu kerah bagian luarnya. Kita tekuk kampunya, kemudian kita semat menggunakan jarum pentul dari bagian dalam ke bagian luar. Perhatikan seperti yang ada di dalam video, kita tekuk sedikit, pastikan untuk kampunya juga ikut tersemat.
Ini dia hasil jadi setelah kita sempat menggunakan jarum pentul pada kampuh luarnya. Lalu kita jahit secara perlahan. Pastikan jangan sampai tertusuk oleh jarum pentul. Kita jahitnya pelan-pelan ya di sini. Untuk jarumnya kita lepas satu persatu. Lalu kita jahit kerahnya dari ujung sampai selesai. Setelah semuanya terjahit, kita masuk ke step akhir, yaitu pengepresan. Kita lakukan pressing pada hasil kerah yang sudah kita jahit tadi. Ini dia hasil jadi kerah fair yang sudah kita buat.